Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas dalam eksepsi. Menimbang bahwa tergugat 1 dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa dalam petitumnya penggugat halaman 12.8 penggugat meminta kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan atas tanah layak milik penggugat seluas 1.400 hektar yang menjadikan perkebunan kelapa sawit oleh tergugat 1. Uraian di atas jelas bahwa penggugat tidak konsisten antara posita dengan petitumnya mengenai luas lahan yang diklaim oleh penggugat, sehingga objek perkara tidak jelas dan antara posita dan petitumnya saling bertentangan. 2. Mendalilkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh tergugat 1. Hal demikian merupakan gugatan kabur atau obskur libel. Menimbang bahwa tergugat 2 dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, gugatan penggugat kekurangan pihak, karena seharusnya penggugat mengikutsertakan para petani plasma yang berjumlah 338 kepala keluarga yang menguasai kelapa sawit seluas 776 hektar yang tergabung dalam koperasi serta usaha Beringin Siluapan, Kecamatan Ranabatahan. Kedua, bahwa objek perkara yang digugat oleh penggugat adalah tidak jelas letaknya dan gugatannya kabur atau obskur libel, dengan alasan bahwa pada gugatan yang telah diajukan penggugat tidak memenuhi syarat formal dari sebuah gugatan, karena penggugat sama sekali tidak menyebutkan atau menggambarkan secara jelas dan konkret tentang batas-batas objek perkara yang ada sekarang ini dalam gugatannya. Sebab objek gugatan yang dimaksudkan oleh penggugat dalam gugatannya sekarang ini telah menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit milik petani plasma dan kelapa sawit milik tergugat 2 yang telah diperoleh dan sudah ditanami sejak tahun 1993. Secara hukum tidak ada urgensinya penggugat menjadikan tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara ini, sebab dilanggar oleh tergugat 2. Oleh sebab itu merupakan syarat mutlak untuk dapat menggugat seseorang haruslah ada perselisihan hukum. Menimbang bahwanya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, bahwa status dan kedudukan penggugat 1 Abdul Jabar Nasution SH MM gelar Raja Bintang Barayu dalam perkara ini tidak jelas apakah Abdul Jabar Nasution SH MM gelar Raja Bintang Barayu bertindak selaku penerima kuasa saja atau juga bertindak selain sebagai kuasa juga bertindak untuk diri sendiri sebagai penggugat. Hal ini tidak jelas dalam perkara ini, sehingga gugatan dalam perkara ini menjadi amat kabur. Kedua, sebagaimana diketahui yang dapat digugat di depan pengadilan negeri adalah subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, sementara apa yang digugat oleh penggugat sebagai tergugat 5, yaitu penghulu, adat, garing minimama, garing penguasa tanah wilayah Siluapan, Nagari Bantahan, bukanlah orang atau badan hukum. Maka oleh karena demikian, penggugat telah keliru menggugat penghulu adat, garing minimama, garing penguasa tanah wilayah Siluapan, Nagari Bantahan dalam perkara ini. Tergugat plasma oleh 338 orang anggota KSU Beringin atau tergugat 6. Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan nomor 188-45-Buk/Pasbar/2007 tertanggal 11 September 2007 berikut lampirannya yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku tergugat 1. Sementara para anggota KSU Beringin yang memperoleh hak dan memiliki kebun plasma sebagaimana tertuang dalam surat keputusan tersebut tidak digugat oleh para penggugat dalam perkara ini. Maka oleh karena demikian menjadi tidak logis gugatan penggugat menuntut lahan plasma dimaksud sementara pihak-pihak sebanyak 338 orang yang memiliki kebun plasma tersebut tidak digugat dalam perkara ini. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 5 dan tergugat 6 tersebut di atas, penggugat telah menolak dalam repliknya dan mendalilkan pada pokoknya eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 5 dan tergugat 6 tersebut di atas sudah memasuki pokok perkara.
terhadap eksepsi tergugat 1 ke 1 yang menyatakan penggugat tidak konsisten antara posita dan petitumnya mengenai luas tanah yang diklaim oleh penggugat sehingga objek perkara tidak jelas, dan antara posita dan petitumnya saling bertentangan. Ternyata eksepsi tergugat 1 ke 1 tersebut di atas similar atau serupa dengan eksepsi tergugat 2 ke 2 yang menyatakan objek perkara yang dibuat oleh penggugat adalah tidak jelas letaknya dan gugatannya kabur atau obscur libels, dengan alasan bahwa pada gugatan yang telah diajukan penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal dari sebuah gugatan karena penggugat sama sekali tidak menyebutkan atau menggambarkan secara jelas dan konkret tentang batas-batas objek perkara yang ada sekarang ini dalam gugatannya. Sungai Bermas, sekarang Kecamatan Rangah Batangan Kabupaten Pasaman Barat, yaitu hamparan sebelah selatan dari Batang-Batangan dengan batas-batas. Mengajukan bukti surat tertanda T21, T22 dan T210. Bukti surat 776 hektar menjadi kebun plasma masyarakat Sidoampan yang dituntut oleh penggugat sebagaimana dalam dalilnya ternyata terletak di wilayah desa Sidoampan, bukan di wilayah desa Simpang Tol. PT BTN atau GS nomor 2 tahun 1991 seluas 3.745 hektar dan dari batas 15 justru melumpuhkan argumen penggugat mengenai luas dan batas tanah objek perkara sebagaimana dalam dalil gugatannya selama ini. Nimbang bahwa selain itu penggugat dalam posita gugatannya poin 10 mendalilkan hanya penggugatlah yang menyerahkan tanah wilayahnya seluas 1.400 hektar kepada penggugat saja yang menyerahkan tanah wilayah kepada penggugat 2 PT BTN. Tapi di sisi lain penggugat menyatakan agar Simpang Tolan dan Kampung Baru diberikan plasma, sehingga pernyataan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menjadi ambivalensi dalam perkara hukum. Nimbang bahwa majelis hakim berpendapat menurut hukum adat yang berlaku di Sumatera Barat, apabila penghulu adat, garing minimama, garing pemilik dan penguasa tanah wilayah menyerahkan tanah wilayahnya pada pihak lain, jelas merupakan tanah wilayah milik kaumnya, bukan milik kaum yang lain. Dan apabila dari hasil penyerahan tanah wilayah ada yang terlebih, maka tanah wilayah kembali kepada kaumnya. Nimbang bahwa majelis hakim berpendapat sedari awal gugatan penggugat terhadap tanah objek perkara yang dikelola oleh penggugat 2 PT BTN dan termasuk pula penggugat menuntut pembagian plasma seluas 776 hektar dalam perkara akuo telah keliru atau error in objectu. Karena dari hasil pemeriksaan setempat ternyata lahan perkebunan yang dikelola tergugat 2 PT BTN dan perkebunan plasma seluas 776 hektar tidak termasuk dalam tanah wilayah masyarakat Simpang Tolan, tetapi masuk dalam bagian tanah wilayah masyarakat Sidoampan, sehingga tidak relevan penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah objek perkara dalam hal ini letak plasma seluas 776 hektar tersebut tidak termasuk dalam wilayah Simpang Tolan. Hal ini berpedoman kepada versi penggugat yang menunjukkan batas-batas yang menjadi wilayah penggugat. Ternyata dari batas-batas yang ditunjukkan oleh penggugat tersebut tidak menyentuh lokasi dari plasma 776 hektar tersebut. Masyarakat Simpang Tolan dan Kampung Baru haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa senada dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 2809/PDT/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan karena eksepsi gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 EPG, biaya perkara akan dibebankan kepada penggugat, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 6 dalam pokok perkara menyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima. Ia mufakilat pepla menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.026.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Barat pada hari Senin tanggal 2 Januari 2012 oleh kami Hanifzal SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Arizal Anwar SHMH dan Wedi Kirdianto SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 oleh kami Ketua Majelis Hakim dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Zulkifli, dengan dibantu oleh Zukat dan kuasa tergugat 1 dan kuasa tergugat 2, kuasa tergugat 3, 5, dan 6 tanpa dihadiri oleh kuasa tergugat 1. Komentar dari kuasa hukum tergugat 356. Setelah kita mendengar apa yang diputuskan dan dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim, ternyata semua yang eksepsi yang diajukan oleh tergugat dikabulkan. Menurut hukum hal tersebut sudah seharusnya, karena dari segi formalitas gugatan penggugat itu banyak cacat yuridis. Saya rasa putusan sudah tepat dan benar. Apakah penggugat akan banding atau tidak, para pihak lainnya kita tunggu pada hari-hari selanjutnya. Bagaimana dengan kesiapan kuasa hukum apabila penggugat banding? Kami selaku kuasa hukum dari tergugat 356 siap melayani segala macam upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat. Apa harapan dari kuasa hukum untuk kedepannya? Ya, mudah-mudahan kita sama-sama menghormati hukum yang ada di negeri ini supaya jangan terjadi yang tidak di lapisan bawah masyarakat kita. Ya, kita harap hukum ini dapat dihormati oleh semua pihak. Itu harapan kami. Hari ini sudah dibacakan keputusan dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang gugatan Abdul Jabar CS Pasaman Barat, dan ternyata keputusannya menolak gugatan. Gugatannya tidak dapat diterima. Jadi di belakang kami ini pihak-pihak para tergugat, jadi tergugat 4, 5, dan 6, tepatnya anggota dari KSU Beringin Sudampan. Mereka cukup lega, namun tetap tertib dan akan kembali ke tempat masing-masing. Demikian laporan Wampel TV dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Tidak Zurena. Tidak.